Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali bersama-sama dapat beribadah walaupun secara online. Mari sebelum kita beribadah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini di mana Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami dan pujian kami kepadamu. Biarlah Engkau hadir di dalam setiap pujian penyembahan kami dan Engkau bertahta di atas pujian tersebut ya Tuhan. Dan Engkau disenangkan, Engkau disukakan melalui apa yang kami lakukan. Urapi setiap kami, urapi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan. Biar hadirat Tuhan mencengkram setiap kami, melingkupi sehingga ada kuasa di dalam-Mu ya Tuhan, ada kemenangan yang terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup memulihkan, memelihara, bahkan sanggup menyembuhkan setiap kita.
Terima kasih ya Yesus. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Meski dalam kesesakan. Yes, karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami ya Yesus. Dalam genggaman-Mu. Mari ulangi dari awal Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Dia tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Kami punya Tuhan yang besar. Engkau Allah kami, yang tak berjanji Kau dan Allah kami. sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman Bapak Ibu katakan, ku hidup karena Percaya kami percaya kepadamu ya Kau yang Tuhan. berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman
menepati janjinya. Tuhan Yesus yang selalu memberikan mujizatnya atas Imanku setiap bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi dengan lembut katakan, ku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar musik naikkan pujian ini, mari sembah Dia Tuhan. Bapak Ibu, sembah Tuhan yang besar, sembah Tuhan yang sanggup mengadakan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu akan membawa kelepasan bagi setiap kami ya Tuhan. Firman itu yang akan memberi kelegaan atas setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu itu yang akan menuntun jalan hidup kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu yang membawa dan yang menasehati kami dan memperbaiki setiap kelakuan kami yang tidak baik Tuhan menjadi baik ya Yesus. Bahkan dari yang baik menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa. Bukan beliau yang berkata-kata, tapi kami percaya Engkau yang berkata-kata atas setiap kami ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar Tuhan, walaupun secara online Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang mencengkram kami, Roh Kudus-Mu yang menarik setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian-pengertian yang baru kepadamu ya Bapa. Bahwa kami masuk lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih masuk menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Ini kesempatan kami di mana kami boleh di rumah beribadah, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan bawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami dapat bersaksi kepada setiap orang ya Tuhan, bahwa Tuhan melakukan banyak perkara atas setiap kami.
Tuhan yang mengadakan mujizat atas setiap kami, Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi setiap kami, dan Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Dan biar dari setiap mulut kami boleh berkata dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan lebih lagi. Engkau yang layak ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Engkau hadir ya Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Mari lebih lagi Tuhan, biar kami menikmati Engkau lebih lagi. Engkau yang ada bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Shanalamo. Shanayanamo. Shanayanamo. Hiyalarabaya sikanaramo. Saat ini Bapak Ibu yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, aku sembuh, Tuhan ada bersama denganku. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan kami, Kuasa-Mu memulihkan kami, Kuasa-Mu melepaskan kami. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami berseru. Haleluya, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang layak ya Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala, Allah yang luar biasa, berbicara atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya,
Gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku semua, mari pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan tentang gambar dan tulisan siapakah Anda itu. Saudara, dalam hidupnya di muka bumi yang sangat singkat 3,5 tahun lamanya, Yesus dikelilingi oleh orang-orang dalam berbagai golongan yang terus-menerus mengintai, mengamat-amati untuk dapat menjerat dia dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dia lakukan melalui ucapan-ucapannya atau tindakan-tindakannya. Ada 3 golongan atau kelompok utama yang aktif melakukan aksi-aksinya pada masa ketika Yesus melayani di muka bumi. Yang pertama adalah golongan atau kelompok Farisi. Mereka adalah para pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Mereka sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Oleh sebab itu, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, kita sering dapatkan bahwa merekalah orang-orang yang paling vokal menuduh Yesus melanggar hukum Taurat. Kelompok atau golongan yang kedua adalah disebut golongan Saduki.
Golongan ini adalah golongan aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 sebelum Masehi. Bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam. Hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Lalu golongan yang ketiga disebut golongan Herodian. Mereka adalah para pengikut dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Golongan ini adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Mereka suka bekerja sendiri-sendiri atau bekerja sama antar golongan untuk menjebak atau menjerat Yesus. Nah, salah satu aksi yang mereka lakukan itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Mari kita membaca ya supaya kita bisa mengikuti jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan, saudara menyimak Alkitab saudara masing-masing di rumah. Ayat 20, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Nah saudara, ayat 20 dikatakan ahli-ahli Taurat. Nah siapakah mereka ini? Nah, mereka inilah adalah golongan atau kelompok Farisi. Sebagaimana tadi ya, golongan Farisi adalah pengamat dari hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat, kelompok orang-orang Farisi. Lalu dikatakan dan imam-imam kepala, mereka inilah golongan kaum Saduki, kelompok Saduki. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kelompok orang Saduki bekerja sama untuk mengirim mata-mata mengamati Yesus. Nah, siapakah mata-mata atau orang yang disuruh untuk mengamati Yesus ini? Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat 16 ataupun di dalam Markus pasal 12 ayat 13. Di sana ada keterangan ya, bahwa mata-mata ini adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Nah, jadi saudara, dari ayat 20 ini kita melihat kolaborasi atau kerjasama antara orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang Herodian.
mereka bekerja sama untuk menjebak Yesus, untuk menjerat Yesus dengan pertanyaannya tadi. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, saudara ketahui latar belakang sejarah pada waktu itu. Ketika Yesus melayani di muka bumi pada waktu itu, bangsa Israel ada di dalam kekuasaan dari pemerintahan Romawi. Mereka adalah dalam penjajahan mereka, bangsa Romawi. Nah, pertanyaan ini dilontarkan kepada Yesus, apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Maksud kepada kaisar Romawi atau tidak? Saudara, ini pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan yang seperti makan buah si malakama. Ya. Kalau dijawab tidak, mereka akan menangkap dan menuduh Yesus menghasut untuk tidak taat kepada pemerintahan Romawi. Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada gubernur yang sedang memerintah pada waktu itu. Jika Yesus menjawab iya, maka orang-orang Yahudi gantian yang menganggap Yesus sebagai pro dari pemerintahan Romawi yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus ada di dalam suatu situasi yang sulit oleh jebakan yang bila dijawab tidak perlu akan ditangkap. Kalau dijawab iya harus membayar pajak kepada kaisar, maka mereka pun akan makin membenci Yesus Kristus. Nah, apa yang kemudian Yesus Kristus lakukan? Jawaban Yesus kepada pertanyaan yang mematikan ini adalah ditulis di dalam ayat yang ke-24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar atau mata uang. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ayat 25, lalu Yesus menjawab kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya ulang jawaban Yesus kepada mereka. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah saudara, aplikasi dari jawaban Yesus ini kepada kita sekalian saudara adalah bayarlah pajak kepada pemerintah yang memang sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik. Kita bayarkan pajak itu kepada pemerintah. Dan demikian juga berikanlah kepada Allah yang memang layak untuk menerima apa yang menjadi miliknya. Kenapa saudara? Mari kita lihat pada diri kita. Gambar dan tulisan siapakah yang ada di dalam diri Anda sekalian? Mari kita memeriksa Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dituliskan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 dari Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa kita inilah adalah gambar dan rupa dari Allah yang hidup. Sebagai gambar Allah, kita adalah gambar Allah.
Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dituliskan di sana. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 ini didapati bahwa kita ini adalah surat Kristus yang ditulis oleh roh Allah di dalam loh hati kita. Jadi saudara, dari Kejadian 1 ayat 26 kita dapatkan bahwa kita adalah gambar Allah. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3 kita dapatkan bahwa kita ini adalah tulisan dari roh Allah yang hidup, yang ditulis di dalam hati kita. Jadi saudara, gambar dan tulisan siapakah kita ini? Yaitu gambar dan tulisan dari Allah sendiri. Anda adalah milik Kristus. Roma 1 ayat 6 berkata, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma pasal 7 ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 ayat sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, saudaraku, segala yang kita miliki dalam hidup ini, termasuk hidup ini sendiri, adalah milik Allah, sehingga kita wajib mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Apa saja yang termasuk dalam hidup ini? Yang pertama, treasure, harta benda. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan harta bendamu. Yang kedua, talenta kita. Yesus mengajarkan supaya kita mengoptimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, time adalah waktu. Ada sebuah lagu yang berbicara kepada kita bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, kata lirik lagu itu. Hidup yang kita miliki ini. Jadi saudaraku, baik treasure, harta benda, talenta, time, waktu, semuanya ini adalah milik Allah yang wajib kita kembalikan kepada Allah. Saudara, di dalam Alkitab ada tertulis pada saat Raja Daud di dalam usianya yang lanjut,
dia membuat suatu persiapan untuk membangun bait suci Tuhan. Kepadanya Tuhan telah mengatakan bahwa Salomo lah, bukan dia yang akan membangun bait suci itu. Tetapi Daud tetap hasratnya tetap tinggi untuk, walaupun dia sendiri yang tidak membangun bait suci itu, tetapi ia mengarahkan segala daya dan ia memotivasi seluruh bangsa Israel untuk bisa ikut ambil bagian dan mempersembahkan persembahan-persembahan mereka buat pembangunan bait suci. Nah, suasana pembangunan bait suci yang sedang dipersiapkan Daud waktu itu dicatat di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 19. Saudara bisa baca di rumah. Saya akan berikan beberapa penekanan untuk menggambarkan kepada kita, dapatkan suatu gambaran betapa pertama, motivasi mereka yang benar untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan. Kedua adalah mereka menyadari kepemilikan atas harta benda yang mereka berikan itu bukan milik mereka, tetapi semuanya itu adalah dari Allah. Ayat 11 dari 1 Tawarikh pasal 29. Daud berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala." Kemudian dalam ayat yang ke-12, Daud berkata, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Ayat 16 Daud berkata, "Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya." Saudaraku, walaupun secara aktivitas bangsa Israel sendiri yang membawa persembahan-persembahan mereka untuk membangun bait suci pada waktu itu, tetapi 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9 di sana dicatat bangsa Israel bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Ini sikap dari bangsa Israel ketika membawa persembahan untuk pembangunan bait suci. Mereka bersuka cita, mereka sukarela mempersembahkan persembahan-persembahan itu kepada Tuhannya. Tetapi mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka bawa untuk dipersembahkan itu berasal dari Tuhan. Tadi ayat 16 berkata, "Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bait-Mu, rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya." Mereka sadar segala sesuatu yang mereka bawa untuk dipersembahkan buat pembangunan bait suci itu, walaupun secara aktivitas mereka yang memberikannya, tetapi mereka mengakui dari Tuhanlah ini asalnya. Hukum 10 dari 10 hukum Taurat, hukum Musa, dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 17.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ringkasnya adalah, jangan engkau mengingini milik kepunyaan orang lain. Nah, saudara tidak bisa katakan, oh itu produk masa lalu, Pak. Itu produk hukum Taurat dan sudah tidak berlaku di dalam zaman kita. Saya tanya saudara, kenapa ini tidak berlaku di dalam zaman kita? Nah saudara, tentu saudara tidak bisa terima, atau saudara tidak mau, atau saudara tidak mengizinkan, bukan? Kalau rumah saudara, istri saudara, anak-anak saudara, pegawai-pegawai saudara, harta milik saudara diambil oleh orang lain yang mengingininya. Saudara tentu tidak inginkan apa yang menjadi milik saudara itu kemudian diambil oleh orang lain, bukan? Jadi, bukankah hukum moral ini masih berlaku di dalam zaman kita? Sebab itu kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Treasure, harta benda, talent, talenta, time, waktu yang dipercayakan Allah di dalam hidup kita adalah milik Allah. Dan kita wajib mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Allah. Sebab itu Yesus berkata, Aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Aku telah memerintahkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tinggal tetap. Jadi saudara, biarlah hidup yang diberikan kepada kita ini terus berbuah-buah, dan buah-buah itu kita persembahkan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terangi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti ya Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang kami miliki di dalam hidup kami, baik harta benda, talenta, ataupun waktu yang tersedia bagi kami hari-hari ini adalah milik-Mu. Dan biarlah kami tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain, termasuk apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah kami sebagai orang-orang yang Engkau percayai untuk mengelola, menggunakan apa yang Engkau punyai ini, dapat kami gunakan dengan penuh tanggung jawab, dan kami sungguh-sungguh menyadari seperti bangsa Israel pada waktu mempersembahkan persembahan-persembahannya untuk pembangunan bait suci, menyadari segala sesuatu itu berasal daripada-Mu. Segala sesuatu itu Engkau yang punya, sehingga kami boleh bersuka cita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati kami sekalian, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita diberkati dengan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan
dan juga dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari angkatlah kedua tanganmu ke atas dan siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan